Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali walaupun masih dalam sistem online, tapi tidak perlu berkecil hati. Bagaimanapun cara belajarnya, kalau kita memang semangat, insya Allah kita akan bisa tetap mendapat ilmu. Nah, sebelum memulai pelajaran adalah kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir hingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Dan oleh karena itu jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatannya. Oke, kita masih membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kita sudah punya LKS, kalian sudah mengambil LKS kemarin. Silakan LKS-nya bisa kalian buka halaman 3. Nah, di sini kita membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Atau lebih tepatnya sudah 2 minggu atau sudah 3 kali pertemuan kita membahas ini. Nah, untuk semakin mengingatkan kembali, nggak apa-apa kita sering mengulang supaya pemahamannya lebih kuat lagi. Terbentuknya BPUPKI kemarin sudah dijelaskan di awal bahwa terbentuknya BPUPKI merupakan wujud dari janji Jepang terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini dibuat karena harapan bangsa Indonesia bisa membantu Jepang yang sedang berperang melawan sekutu. Kemudian dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian sidang BPUPKI-nya dilaksanakan 2 kali secara resmi, sekali tidak resmi. Sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini membahas mengenai dasar negara. Kemudian sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli ini membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, antara dari 1 Juni sampai 10 Juli karena ada waktu jeda istirahat, tapi tidak disia-siakan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Mereka menggunakan waktu senggangnya atau masa rasesnya ini membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Tugasnya adalah merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan hasilnya disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu tanggal 22 Juni. Oke, langsung ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah sidang BPUPKI 2 selesai dilaksanakan, maka tugasnya berakhir. Sehingga akhirnya BPUPKI ini dibubarkan, diganti dengan pembentukan PPKI. Jadi pada tanggal 17 Agustus sudah selesai dibubarkan, diganti dengan PPKI. Apa PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, pada tanggal 8 Agustusnya Soekarno dan Hatta beserta Rajiman Widyodiningrat ini berangkat ke Dalat, Vietnam, panggil oleh Jenderal Terwaci. Apa tujuannya? Yaitu untuk membahas keperluan membentuk PPKI. Nah, pada pertemuan ini Jepang berjanji akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selain itu juga Soekarno dan Hatta
Soekarno diangkat menjadi ketua, Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Nah, PPKI ini beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil. Dan semua anggota PPKI ini berasal dari bangsa Indonesia. Kemudian ternyata Jepang mengalami kekalahan oleh sekutu. Ini terjadi pada tanggal 14 di mana Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Kenapa? Karena dua kota besar di Jepang ini dijatuhi bom atom oleh sekutu, yaitu tanggal 6 Agustus di Hiroshima, kemudian 9 Agustusnya di kota Nagasaki. Nah, kekalahan Jepang ini ternyata diketahui oleh golongan muda. Nah, mereka menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya, tidak menunggu dari Jepang yang sudah menjanjikan tanggal 24, tapi pemuda ini lebih ingin kemerdekaan secepatnya. Selain itu juga mereka menganggap bahwa PPKI ini adalah badan buatan Jepang. Namun, keinginan mereka ini ditolak oleh golongan tua karena golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini dikenal dengan ketika Soekarno dan Hatta dibawa ke daerah Rengas Dengklok supaya tidak dipengaruhi oleh bangsa Jepang. Akhirnya disepakatilah bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Nah, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang. Nah, di sini perubahan Piagam Jakarta disampaikan. Kenapa? Karena ada masyarakat bagian timur yang merasa keberatan dengan sila pertamanya, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat agama Islam itu lebih terlihat diskriminatif bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam. Nah, akhirnya ya untuk persatuan sila pertamanya diganti menjadi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hasil PPKI ya, ketika melaksanakan sidang, hasil PPKI ini diantara lain menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Itu adalah proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugas, karena kalian sudah punya LKS, silakan kerjakan LKS-nya halaman 8 bagian A. Setelah itu kalian bisa memasukkan jawabannya ke Google Form yang Ibu berikan. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.